Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang suku banyak. Nah, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama pengertian suku banyak, lalu operasi pada suku banyak, lalu kesamaan suku banyak, dan yang keempat pembagian suku banyak. Nah, di mana tujuannya di sini agar siswa dapat bisa menjelaskan pengertian suku banyak, dapat menentukan penyelesaian dari operasi pada suku banyak, begitupun dengan kesamaan suku banyak dan pembagian pada suku banyak. Lanjut ke pengertian suku banyak. Nah, pada sistem persamaan polinomial atau suku banyak adalah sistem persamaan dengan pangkat tertingginya itu lebih besar dari 2. Jadi bisa 3 dan lebih. Bentuk umum dari polinomial adalah sebagai berikut, di mana Px sama dengan AN X pangkat N ditambah AN dikurang 1 X pangkat N dikurang 1 ditambah AN dikurang 2 X pangkat N dikurang 2 ditambah sampai A1X ditambah A0. Nah, di mana derajat N adalah pangkat tertinggi dalam suatu suku banyak. Dan variabel X adalah bilangan yang dimisalkan dengan huruf misalnya X. Dan koefisien A adalah bilangan yang mengikuti variabel. Nah, A0 itu juga bisa dibilang sebagai konstanta. Lalu, contohnya, misalnya ada sistem persamaan polinomial. 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 6x dikurang 8 sama dengan 0. Nah, di sini dapat diketahui bahwa pangkat tertingginya adalah 3. Nah, di mana koefisien dari x pangkat 3 adalah 2 dan koefisien dari x pangkat 2 adalah 5 dan koefisien dari x adalah 6, sedangkan konstantanya adalah negatif 8. Lalu operasi suku banyak. Suatu persamaan polinomial memiliki operasi dasar yang sama dengan sistem persamaan kuadrat. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, teoremanya adalah sebagai berikut. Jika fungsi fx dan gx berturut-turut adalah suku banyak berderajat m dan n, maka yang pertama, fx ditambah atau dikurang gx adalah suku banyak berderajat maksimum m atau n. Yang kedua, fx ditambah atau dikurang gx adalah suku banyak berderajat m tambah n. Nah, mungkin di sini masih kurang jelas. Jadi, contohnya, misalnya, pada penjumlahan, diketahui fx itu sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 9x ditambah 10 dan gx itu sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 10x ditambah 5. Maka nilai fx ditambah gx itu sama dengan, cari variabel yang sama, x pangkat 3. Nah, pada fx koefisiennya 2, sedangkan pada gx koefisiennya 4, maka 2 ditambah 4. Lalu begitu juga dengan variabel x pangkat 2, koefisien dari fx adalah 5, dan koefisien dari gx adalah 7, maka 5 ditambah 7. Begitu juga dengan variabel x, 9 tambah 10, dan konstantanya adalah 10 tambah 5. Maka dapat diketahui nilai fx ditambah gx adalah 6x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat ditambah 19x ditambah 15. Nah, satu lagi contoh, misalnya pengurangan. Diketahui fx-nya sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 17x ditambah 10. Dan gx-nya itu sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 5. Nah, maka nilai fx dikurang gx itu sama dengan seperti pengompokan tadi. 5 dikurang 1x pangkat 3 ditambah 5 dikurang 2x kuadrat ditambah 17 dikurang 10x dan ditambah 10 dikurang 5. Maka hasilnya adalah 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 7x ditambah 5. Nah, sampai sini apakah sudah mengerti? Jika belum mengerti bisa diulang aja atau enggak diperlambat sampai kalian paham. Lalu lanjut ke kesamaan suku banyak. Fx sama dengan gx itu disebut dengan kesamaan polinomial. Jadi dua buah sistem persamaan polinomial dikatakan memiliki kesamaan jika keduanya memiliki derajat yang sama, memiliki variabel dan koefisien seletak yang sama antara polinomial ruas kiri dengan kanan.
Pada kesamaan polinomial tidak berlaku pindah ruas atau kali silang seperti yang terjadi pada operasi aljabar. Nah, mungkin sampai sini belum terbayang atau sudah terbayang. Nah, lanjut aja ke contoh soalnya. Nah, contoh soal kesamaan polinomial misalnya seperti ini. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, maka tentukan nilai alfa tambah beta dan hasil dari alfa kali beta. Nah, mungkin di sini harus flashback lagi ke persamaan kuadrat. Nah, di mana di sini jawabannya ax kuadrat ditambah bx ditambah c itu kan persamaan kuadrat, yang dimana alfa dan beta itu adalah akar-akar persamaan. Nah, misalnya kalau misalnya akarnya 1 dan 2, maka kan biasa di persamaan kuadrat tuh x kurang 1, x kurang 2. Nah, makanya di situ tertulis x kurang alfa dikali x kurang beta. Nah, dimana a itu adalah koefisien dari x kuadrat. Nah, biasanya kan 1, jadi nggak dicantumi. Nah, di sini tuh jadi dicantumi. Jadi a dikali x kurang alfa dikali x kurang beta. Nah, mungkin sampai sini udah ngerti. Lanjut, dimana x kurang alfa dikali x kurang beta diperkalikan, nanti didapat x kuadrat, nah dikurang alfa tambah beta x ditambah alfa kali beta. Nah, mungkin di sini kalian bingung kenapa bisa tiba-tiba langsung negatif alfa tambah beta x. Nah, itu dikelompokkan. Mungkin bisa lagi dipelajari lagi di persamaan kuadrat, operasi aljabarnya, perkalian aljabarnya lebih lagi dilatih. Nah, lanjut. Lalu a-nya dikalikan ke dalam. Jadinya ax kuadrat dikurang a dikali alfa tambah beta ditambah a dikali alfa dikali beta. Nah, di sini berdasarkan sifat kesamaan maka diperoleh. Nah, di situ kan luas kiri ada ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dan luas kanan ada ax kuadrat dikurang a dikali alfa tambah beta x ditambah a dikali alfa dikali beta. Nah, di variabel x pangkat 2 koefisiennya sama-sama a kan, berarti a sama dengan a kan. Nah, di variabel x, nah b itu sama dengan negatif a dikali alfa ditambah beta. Jadi dapat ditulis kayak gini nih, negatif a dikali alfa tambah beta sama dengan b. Nah, baru negatif a ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikali dengan dikali dengan 1 per negatif a. Jadinya alfa ditambah beta sama dengan negatif b per a. Nah, sekarang perhatikan konstantanya. Berarti alfa kali beta itu sama dengan c. Nah, sehingga alfa dikali beta sama dengan c per a, karena kedua ruas sama-sama dikali dengan 1 per a. Nah, sampai sini udah mengerti. Jadi kalau misalnya masih belum paham, diulang aja atau enggak diperlambat videonya sampai kalian ngerti. Lanjut ke pembagian suku banyak. Nah, suatu fungsi suku banyak dapat dilakukan operasi pembagian terhadap fungsi lainnya. Jadi suku banyak itu bisa dibagi dengan fungsi juga. Nah, ada 2 cara. Yang pertama itu pembagian dengan cara bersusun atau dengan cara metode Horner atau bagian. Nah, pertama, metode pembagian atau bersusun. Nah, misalkan suatu suku banyak yaitu fx, di mana a2x kuadrat ditambah a1x ditambah a0 dibagi dengan px memberikan hasil bagi hx dan sisanya sx, sehingga diperoleh hubungan di mana fx itu sama dengan px dikali hx ditambah sx. Untuk menentukan hasil bagi hx dan sisa sx digunakan pembagian suku banyak dengan cara pembagian bersusun berikut. Misalnya, fx-nya 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah x ditambah 5 dibagi dengan px-nya 2x kuadrat dikurang x dikurang 1. Nah, gimana nih caranya? Nah, jadi seperti ini. Metode pembagian bersusun itu sama kayak metode yang diajarkan dulu di SD.
Jadi kan fx-nya ada 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah x ditambah 5. Terus kalian tulis dibagi 2x kuadrat dikurang x dikurang 1. Nah, setelah ditulis kayak gitu, perhatikan 2x pangkat 3. Nah, 2x pangkat 3 dibagi dengan 2x kuadrat sama dengan x. Nah, maka x-nya ditaruh di atas. Nah, sudah x ditaruh di atas, x dikali dengan 2x kuadrat itu kan sama dengan 2x pangkat 3. Nah, ditulis di bawahnya. Lalu negatif x dikali x itu kan negatif x kuadrat. Ditulis di bawahnya negatif 3x kuadrat. Lalu negatif 1 dikali dengan x ke negatif x, ditulis di bawahnya plus x. Nah, maka lalu dikurangkan jadi 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 kan 0, habis. Lalu negatif 3x kuadrat dikurang negatif x kuadrat kan jadinya negatif 3x kuadrat ditambah x kuadrat, jadinya kan negatif 2x kuadrat. Lalu x dikurang negatif x itu kan sama aja x ditambah x sama dengan 2x, lalu tambah 5. Jadinya negatif 2x kuadrat tambah 2x tambah 5. Nah, lalu perhatikan lagi negatif 2x kuadrat. Nah, negatif 2x kuadrat dibagi 2x kuadrat yang pembagiannya itu kan sama aja negatif 1. Nah, tulis negatif 1 itu di atasnya. Jadi nanti negatif 1 dikali 2x kuadrat itu kan negatif 2x kuadrat. Lalu negatif 1 dikali negatif x itu sama dengan x. Lalu negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan plus 1. Nah, lalu ditulis di bawahnya. Jadinya negatif 2x kuadrat dikurang negatif 2x kuadrat kan habis. Lalu 2x dikurang x sama dengan x. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, jadi didapat HX-nya atau hasil baginya adalah X kurang 1. Sedangkan sisanya atau XX itu sama dengan X ditambah 4. Nah, sampai mana kita tahu bahwa sudah sampai situ aja kita ngerjainnya. Nah, jadi dari jika sisanya itu udah derajatnya kurang dari pembaginya. Nah, jadi misalnya pembaginya hanya berderajat 1 atau misalnya pembaginya hanya x tambah 1. Nah, berarti nanti sisanya bisa jadi hanya 5, 4, 1 atau 3. Jadi tidak ada unsur variabel x pada sisanya. Nah, mungkin diulang lagi, dilatih lagi ke soal-soal yang lain. Jadi kalian bisa berlatih ke soal-soal lain, kalian coba, atau enggak sebelum kalian ulang lagi soal ini dengan mencoba sendiri, jangan langsung lihat jawabannya. Nah, terus selanjutnya adalah metode Hornat. Aturan penggunaan metode Hornat pada operasi pembagian adalah sebagai berikut. Jadi pertama, letakkan seluruh koefisien dari derajat tertinggi sampai 0 di bagian atas dan selalu dimulai dari pangkat tertinggi dan berurutan. Apabila terdapat suku banyak yang tidak ada contohnya, misalnya gini, 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 9 sama dengan 0, maka koefisien pangkat x pangkat 3 itu dapat ditulis 0. Nah, letakkan faktor pengali di samping kiri. Yang ketiga, baris bawah bagian kiri adalah hasil bagi, sedangkan bagian kanan adalah sisa atau dapat ditulis sebagai berikut. Jadi hasil bagi itu dapat ditulis kolom bagian kiri dibagi dengan koefisien derajat pembagi. Nah, proses pembagian menggunakan metode Hornat itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi kayak gini contohnya. Misalnya ada soal gini. Fx-nya sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah x ditambah 5 dibagi dengan px 2x kuadrat dikurang x dikurang 1. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ini sebenarnya soalnya sama kayak yang sebelumnya ya. Nah, terus px itu kan 2x pangkat 2 dikurang x dikurang 1 dapat difaktorkan menjadi 2x ditambah 1 x dikurang 1. Nah, yang dimana x sama dengan negatif setengah, itu negatif setengah ya, itu salah, itu bukan positif tapi negatif setengah, atau x sama dengan 1. Nah, lalu
Nah ini, jadi pertama perhatikan dulu dari yang negatif setengah. Negatif setengah. Nah terus perhatikan 2, negatif 3, 1, 5 itu didapat dari mana? Itu dapat dari fx. Jadi koefisien fx itu diambil disejajarkan. Jadi 2 koefisiennya x pangkat 3, negatif 3 koefisien dari x pangkat 2, 1 koefisien dari x, dan 5. Lalu itu sudah ditulis, baru bikin kayak baris gitu. Nah 2-nya turun ke bawah, lalu 2 itu dikali dengan negatif setengah. 2 kali negatif setengah negatif 1 kan. Nah negatif 1 ini diletakkan di bawah negatif 3. Nah sudah, jadi negatif 3 ditambah negatif 1 itu kan negatif 4. Nah baru negatif 4-nya dikalikan lagi sama negatif 1/2. Nah setelah itu dapat 2 ditaruh di bawahnya 1. Jadi 1 ditambah 2, 3 dikali negatif 1/2 kan negatif 3/2. 5 ditambah negatif 3/2 sama dengan 7/2. Nah jadi didapat sisa yang pertama itu 7/2. Nah jadi kalau jadi itu belum sederhana, karena kalau misalnya dibuat persamaan nantinya jadi 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 3, kalau dikalikan x 2x tambah 1 nanti hasilnya itu. Nah terus kan masih ada x dikurang 1, itu kan sama dengan x sama dengan 1. Nah jadi dari 2, negatif 4, 3, 7/2 itu cornerkan lagi dengan 1. Nah jadi 1 turun. Sudah 1 turun. Nah jadi mungkin 1 turun nih, udah 1 turun. Nah terus 1 dikali 1, 1, negatif 2 dikali 1 kan negatif 2, negatif 2 ditambah 1 kan negatif 1, baru negatif 1 dikali 1, negatif 1. Nah 3/2 ditambah negatif 1 sama dengan 1/2. Nah mungkin di situ kalian agak bingung kenapa itu, yang itu kan 2, negatif 4, 3, 7/2, itu kenapa kok bisa hilang. Nah jadi semuanya itu sama-sama dibagi 2. Jadi 2, negatif 4, dan 3 itu sama-sama dibagi 2. Jadi jadinya kan 1, negatif 2, 3/2. Nah kenapa 7/2-nya nggak dicantumi juga? Nah nanti 7/2-nya memang sengaja nggak dicantumi dan itu ditandai dengan S1. Nah di hasil yang akhir tadi S2-nya dapat 1/2 kan. Nah di situ 1, negatif 1, 1/2. Nah di situ nanti bisa diketahui, maka didapat hasil baginya adalah 1x dikurang 1, jadinya x dikurang 1. Nah itu hasil baginya. Nah sisa hasilnya itu pakai rumus ini. P1 nya kan 2 karena sama-sama dibagi 2 tadi kan, berarti harus lagi dikalikan P1 nya itu 2x ditambah 1. Nah terus S2-nya itu 1/2 ditambah S1 nya 7/2. Nanti kalau kalian operasikan nanti didapat sisa hasilnya x tambah 4. Jadi begitu ya corner. Mungkin kalian masih bingung, bisa diulang-ulang lagi gimana caranya, atau sampai sini aja materi hari ini. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham, kalian bisa tanya di grup, atau kalau misalnya kalian nggak malu tanya di grup, bisa hubungi ibu personal ya. Sudah, terima kasih atas pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Lalu pertemuan berikutnya kita masuk ke dalil sisa atau teorema sisa.